Baik, berjumpa kembali dalam pembahasan tugas Enhance Entity Relationship dengan studi kasus rekening ya di bank. Baik, kita langsung saja masuk ke soal. Kalian sudah tahu bahwa contoh soal sendiri di sana bank memiliki ada 3 jenis rekening. Maka kita perlu tahu bahwa rekening itu tentunya apa, kemudian apa-apa-apa. Ada cek, tabungan, dan pinjaman. Kalau digambarkan lebih lanjut, ada cek di sana memiliki atribut masing-masing begitu ya. Bisa dilihat ya, ada cek itu ada nomor rekening, tanggal buka, saldo, biaya layanan, dan lain sebagainya. Sedang tabungan ada nomor rekening, tanggal buka, saldo, bunga. Pinjaman ada nomor rekening, tanggal buka, bunga, dan pembayaran. Kemudian ada aturan di mana setiap rekening harus menjadi salah satu dari ketiga subtipe. Perhatikan di sini ada menggunakan generalisasi, nanti diminta untuk membuat model EER. Terakhir, tidak pula lupa untuk diberikan pelengkap yaitu pembeda subtipe. Let's go. Pertama, fokus pada pola atribut yang ada. Untuk atribut dari ketiga rekening bisa dicek semua. Nah, di sana ada kesamaan dari 3 atribut yang tersedia dari subtipe yang ada. Dari situ kalian sudah bisa tahu bahwa pola tersebut bisa kita arahkan menjadi sebuah apa? Iya, betul. Jadi nanti atribut supertipe. Kita lihat ada persamaan yang kedua yaitu saldo, dan yang ketiga ada bunga. Saldo itu kesamaan antara cek dan tabungan, sedang pinjaman ada bunga dan ada di tabungan begitu ya. Kita lanjutkan, tugas kalian adalah membuat EER dengan cara generalisasi. Generalisasi itu apa? Generalisasi adalah proses perancangan yang bersifat bottom up, kemudian pembuatan entitas yang bersifat umum, kemudian dimulai dari tipe entitas yang sifatnya khusus. Jadi mulainya itu malah dari sifat yang khususnya tadi. Jadi bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan membuat subentitas terlebih dahulu dari atribut yang tersedia tadi. Iya. Subentitasnya muncul, atributnya kita pasang begitu ya. Masing-masing ada di tempatnya sendiri-sendiri. Kemudian kita kasih yang namanya konektor, tali-tali yang menghubungkan antara subentitas dengan subtipe dengan atribut. Kemudian jangan lupa kita create yang namanya super entity atau super entitas. Untuk lebih memudahkan diberikan pola. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, kuning itu antara ketiga subtipe memiliki kesamaan. Untuk itu maka bisa dinaikkan. Iya, begitu. Nah, karena sudah ada di atas ya, di super entitas ya, maka kalian bisa tahu bahwa atribut-atribut yang dimiliki oleh super entitas tentu akan diwariskan kepada sub entitas yang tersedia. Loh Pak, yang biru dan ungu bagaimana? Karena memang tidak bisa ditemui kesamaannya, maka kita biarkan saja. Kemudian jangan lupa setelah kita buat superentitas dan subentitas, jangan lupa memberikan notasi hubungan antara superentitas dan subentitas. Seperti kalian bisa lihat, ada circle di situ, kemudian ada union, jangan lupa. Dan apa yang harus kita lakukan berikutnya? Iya, kita lihat catatan. Jadi ada catatan tadi, ada soal tadi adalah setiap rekening harus menjadi salah satu dari ketiga subtipe. Caranya gimana? Iya, setiap instan yang tercipta itu artinya tidak boleh berasal dari supertipe. Nggak boleh ya, nggak boleh tinggal di atas itu. Dia harus turun ke bawah. Dan setiap instan harus berasal dari salah satu subtipe. Ingat ya, tidak boleh berasal dari 2 buah subtipe. Ya, tidak boleh berasal dari 2 buah subtipe. Jadi bagaimana? Ingat tentang kekangan kelengkapan. Kekangan kelengkapannya karena bersifat harus turun ke bawah semua, nggak boleh berasal dari superentitas, supertipe. Maka apa yang terjadi adalah itu disebut sebagai spesialisasi total. Ingat ya, spesialisasi satunya adalah spesialisasi parsial. Kalau yang sekarang adalah spesialisasi total.
Kenapa? Karena tidak boleh ya yang disebut sebagai instan itu keluar dari super tipe. Kita lihat bagaimana bentuk dari kekayaan kelengkapan spesialisasi total. Betul, jadi ada 2 garis yang turun dari super tipe ke subtipe, gitu ya. Jangan lupa itu. Kemudian ada catatan satu lagi di mana menyatakan bahwa yang instan yang ada itu, instan yang muncul itu berasal dari salah satu subtipe. Jadi tidak bisa salah 2 atau 3 gitu ya, menghasilkan satu instan, tidak boleh. Jadi satu instan itu berasal dari salah satu subtipe. Kita lihat. Iya. Kalau kalian perhatikan di sana, ini akan ada notasi D di sana. Disjoint. Ini disebut sebagai disjointness constraint. Bukan overlap ya musuhnya ya. Overlap itu adalah bisa saling tergolong begitu ya. Bisa tergolong antara cek dan juga tabungan gitu. Tapi di sini enggak ya, dia ada disjoint, di mana disjoint itu adalah tidak boleh berasal dari 2 subtipe atau berasal dari atau hanya nangkring di super tipe. Jadi arti disjointness constraint itu adalah terpisah sama sekali. Jadi instan itu harus berdasar dari salah satu subtipe. What's next? Oh iya, sertakan pula pembeda subtipe. Apa yang kita lakukan? Tentu dengan memberikan pembeda subtipe. Tipe rekeningnya apa? C untuk cek, T untuk tabungan, P untuk pinjaman. Apakah itu sudah selesai? Betul, itu sudah selesai ya. Jadi semudah itu tugasnya. Bagi kalian yang ada pertanyaan dan ada tanggapan, saya persilahkan untuk memberikan komentar, menuliskan pertanyaan atau tanggapan kalian pada komentar di bawah. Kita jawab dan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next lesson.